pada pertemuan 19 karena sebelumnya sudah selesai. Nanti akan Ibu bagikan hasil dari ulangan harian kalian. Dan sekarang kita akan masuk ke bab virus. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, bisa kalian buka dulu Google Classroom-nya. Apakah semuanya sudah absen? Ibu cek satu-satu ya. Oke, sepertinya sudah absen semua ya. Oke, mari semuanya, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelumnya kalian pasti sudah mempelajari ada salah satu cabang biologi yang namanya virologi. Nah, ini kita akan belajar tentang virus atau virologi itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, apa yang kalian ketahui jika mendengar kata virus? Bersifat patogen, dapat bereproduksi, membawa penyakit, benar banget. Ada lagi? Iya, jadi virus itu berasal dari bahasa Latin atau virion yang artinya adalah racun. Nah, virus ini merupakan organisme yang hidup di dalam makhluk hidup lain atau inangnya dengan cara menyerap nutrisi tanpa memberikan manfaat atau simbiosis untuk inangnya. Jadi sebenarnya virus itu makhluk hidup atau makhluk tak hidup ya? Ada yang tahu? Ya, jadi sebenarnya virus itu merupakan makhluk metaorganisme atau organisme peralihan. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih dalam tentang dunia virologi. Di sini ada ciri-ciri virus. Virus itu berukuran sangat-sangat kecil, sekitar 20 sampai 400 nanometer atau sekitar 50 kalinya dari ukuran bakteri. Yang mana virus hanya bisa dideteksi atau bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Tidak bisa menggunakan mikroskop biasa, apalagi mata telanjang. Lalu di sini virus itu bersifat aseluler atau tidak memiliki membran sel, terus juga tidak mempunyai organel-organel sel, tidak punya inti sel, dan tidak terdapat sitoplasma pada virus. Lalu yang dimiliki virus ada apa sih? Ada asam nukleat, di mana virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu antara DNA atau RNA saja. Nah, untuk contoh virus yang memiliki materi genetik DNA itu ada virus TBC atau tobacco yang menyerang tumbuhan tembakau ya, yaitu materi genetiknya berupa DNA. Lalu virus yang memiliki materi genetik atau asam nukleat RNA, contohnya itu adalah bakteriofag. Lanjut, di sini virus juga dapat bereproduksi dengan syarat hanya bila dia sudah memasuki atau melakukan penyisipan materi genetik tadi pada sel inangnya. Lalu, virus juga bersifat parasit obligat atau parasit sejati, yang mana itu tadi virus hanya bisa hidup bila mempunyai inang. Lalu yang terakhir, virus itu bersifat labil. Kenapa labil? Karena virus bisa dikatakan makhluk hidup dan juga bersifat benda mati.
Lalu, karena virus merupakan makhluk peralihan antara makhluk hidup dan benda mati, virus hanya mempunyai dua komponen. Yang pertama itu ada viral genome, ada DNA dan RNA. Umumnya itu single strand atau satu untai dari materi genetiknya. Dan yang kedua ada kapsid dan selubung. Kapsid ini terdiri dari banyak kapsomer, di mana kapsid merupakan keseluruhannya dan kapsomer adalah partikel-partikel kecil penyusun kapsid. Di sini dapat kita lihat dan identifikasi ada beberapa fungsi dari kapsid. Yang pertama itu, kapsid itu melindungi asam nukleat virus dari kerusakan, contohnya oleh enzim nuklease yang ada di pencernaan. Lalu yang kedua, pada permukaan kapsid terdapat bagian untuk mengenali reseptor. Itu ada reseptor di permukaan inangnya. Nah, lalu kapsid juga berfungsi sebagai penyedia protein enzim untuk menembus sel dari inang yang ingin dia tepati. Kapsid berfungsi sebagai tempat penentunya bentuk si virus itu sendiri. Jadi kan kapsid itu ada di kepala. Nah, fungsi yang paling penting juga kapsid ini menentukan seperti apa nantinya bentuk virus itu. Apakah bentuknya bulat atau seperti filamen atau seperti bentuk huruf T. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang bentuk virus. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bentuk virus. Bentuk virus itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya seperti tabung, ada yang bulat, ada yang bulat seperti bola, ada juga yang seperti filamen atau menyerupai benang, ada juga yang seperti huruf T ya. Di sini kita akan bahas lebih lanjut untuk virus yang berbentuk huruf T. Contohnya itu ada bakteriofag. Untuk bagian-bagiannya sendiri, virus dibagi menjadi 3. Yaitu ada bagian kepala, dari sini sampai sini, lalu di sini terdapat leher, dan di sini bagian sini adalah ekornya. Mari kita bahas lebih lanjut. Di bagian kepala ini atau biasa disebut kapsid. Nah, ini yang tadi Ibu bilang sebelumnya bahwa fungsi kapsid itu untuk sebagai tempat penentunya bentuk virus tadi. Karena di dalam kapsid terdapat materi genetik gitu. Kalau untuk kasusnya bakteriofag ya, yang lagi kita bahas ini T4 bakteriofag ini, dia itu materi genetiknya adalah DNA. Ya. Lalu di sini yang panjang seperti leher ini kita sebutnya selubung ekor. Nah, lalu di sini ada jarum penusuk nih yang kayak gerigi-gerigi gitu. Nih ya. Terus di atasnya itu ada kayak serabut gitu, tapi bukan serabut. Kita sebutnya lempengan dasar. Nah, lalu yang seperti kaki ini ya, namanya serabut ekor. Nah, tadi kan kita sudah bahas dan menyinggung soal kapsid. Ini dapat kita lihat ada perbesaran dari kapsid itu sendiri ya. Jadi kapsid itu kan adalah keseluruhannya ya. Keseluruhan ini dimana kalau kapsomer itu adalah partikel-partikel kecil. Iya, partikel-partikel kecil penyusun kapsid gitu ya. Dapat dipahami? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke subbab berikutnya ya. Nah, virus sendiri dapat memperoleh enzim itu dari bantuan atau pasokan enzim dari sel inangnya. Jadi virus akan mengambil enzim-enzim yang diproduksi dari sel inang yang ditumpanginya. Berbeda dengan sel, virus ini tidak memiliki organela seperti mitokondria,
badan Golgi, ribosom, dan sebagainya. Virus nggak punya itu semua, ya. Oleh karena itu, virus tidak bisa menghasilkan energinya sendiri dan tidak bisa mensintesis enzim. Lalu, aktivitas apa sih yang dilakukan oleh virus? Virus di dalam sel inangnya hanya melakukan reproduksi atau memperbanyak dirinya, memperbanyak koloninya. Karena itu, virus disebut sebagai parasit sejati. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke reproduksi virus ya. Di sini reproduksi virus itu terbagi menjadi dua, yaitu ada daur litik dan daur lisogenik. Pertama akan kita bahas daur litik terlebih dahulu ya. Nah, di sini dapat ada virus yang telah menempel pada sel ya. Ini adalah gambaran sel inang. Terus di tengah-tengahnya ada materi genetik atau plasmid. Ya, pertama-tama dia akan melakukan absorpsi atau penempelan. Setelah melakukan penempelan, dia akan mulai melakukan injeksi, infeksi ataupun penetrasi dengan menyuntikkan materi genetik yang virus miliki gitu ya. Jadi di sini disuntikannya dengan apa? Kok bisa? Dia menyuntikkan DNA-nya atau RNA-nya atau materi genetiknya itu dengan menggunakan jarum penusuk yang sudah kita bahas tadi di struktur virus ya. Disuntikan, lalu setelah itu masuk ke tahap sintesis protein ya. Di sini terjadi sintesis protein. Ini adalah gambaran dari partikel-partikel bercampur ya, dari partikel plasmid yang dimiliki sel inang bercampur dengan materi genetik yang telah disuntikan oleh si virus tadi. Lalu di sini masuk ke proses perakitan. Setelah terjadi sintesis akan masuk ke proses perakitan. Di sini belum terjadi bentuk virus secara sempurna, tapi masih dalam tahap perakitan. Lalu lanjut di sini ada tahap lisis ya. Nah, di tahap lisis ini sudah sempurna gitu, yang tadinya dirakit sudah selesai dirakit. Lalu pada tahap lisis lanjut lagi ya, di tahap lisis ini bila sel inang itu sudah lemah atau drop, virus akan keluar dengan cara lisis atau pecah. Jadi sel inang yang ditumpangi virus akan pecah, lalu virus akan keluar dan menuju sel-sel lainnya yang ada di tubuh inang untuk kembali menginfeksi gitu ya. Oke, lalu masuk ke yang kedua, yaitu adalah daur lisogenik. Daur lisogenik pada tahap awalnya itu sama saja seperti daur litik ya. Pertama-tama tentunya ada virus yang menempel. Virus ya, dia menempel dulu, melakukan absorpsi, lalu selanjutnya masih sama seperti daur litik tadi, akan terjadi injeksi atau penyuntikan materi genetik dari virus ke sel inang ya. Ini adalah plasmid. Disuntikan ya, masih sama dengan menggunakan jarum penusuk yang virus miliki ya. Ini virus. Lalu, nah bedanya di sini anak-anak, di sini pada tahap ketiga setelah injeksi akan masuk penggabungan ya, akan terjadi penggabungan antara plasmid dengan virus yang kita sebut sebagai profag ya. Lalu setelah terjadi penggabungan, mereka akan membelah nih, sama-sama membelah ya, gitu, sama-sama membelah. Profagnya menjadi dua dengan susunan materi genetik yang sama. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya itu masih sama dengan daur litik, akan
akan terjadi lisis, lalu pecah, dan selanjutnya virus akan keluar dan lanjut menginfeksi bagian sel-sel pada tubuh inang lainnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir. Ini dikat ya. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang terakhir. Di sini ada peranan virus yang merugikan atau bersifat patogen ya. Di sini yang biasanya menyerang manusia itu ada virus yang menyebabkan penyakit AIDS ya, virusnya namanya HIV. Terus juga ada yang menyebabkan flu burung atau avian influenza, ada yang menyebabkan campak, penyakit Ebola, cacar ini banyak ya, biasanya ada cacar air, cacar api, terus ada hepatitis, rabies, dan polio. Umumnya ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin beberapa bulan sekali. Terus yang biasanya menyerang hewan itu ada penyakit rabies dan yang merugikan juga itu tetelo ya. Tetelo biasanya menyerang hewan-hewan ternak gitu ya. Terus pada tumbuhan juga ada nih, ada virus yang menyerang tumbuhan, itu biasanya pada tumbuhan tembakau, jeruk, dan tomat ya. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, berhubung waktu kita juga sudah hampir habis ya, tidak banyak lagi. Sekarang Ibu ingin sedikit mereview apa saja sih yang kita pelajari hari ini. Pertama-tama tadi ya ada ciri-ciri virus ya. Virus itu bersifat mikroskopis, sangat kecil sekali, 50 kali lebih kecil dibandingkan bakteri. Terus juga tadi kita membahas materi virus ya. Ada fungsi plasmid itu apa, kapsomer itu apa ya. Terus juga bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus ternyata ada banyak ya. Ada yang kayak bola, ada yang mirip benang ya kan. Terus ada yang seperti huruf T ya, si bakteriofag tuh. Terus juga aktivitas virus, ternyata virus nggak bisa memproduksi enzim, dia cuma bisa memperbanyak dirinya dengan reproduksi. Reproduksinya ada dua cara, yaitu daur litik sama daur lisogenik ya. Terus tadi kita juga membahas pengelompokan virus ya. Virus dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan asam nukleat, terus tempat hidupnya, dan selubung virus gitu. Dan yang terakhir ini yaitu peranan-peranan virus, ada yang merugikan dan tentu ada yang menguntungkan. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak terakhir sebelum Ibu tutup? Alhamdulillah ya, kalau nggak ada, pintar-pintar semua anak Ibu. Subhanallah. Nah, untuk mengulas materi dan melihat sejauh mana pemahaman kalian, dibuka dong halaman 128 evaluasi 4 ya. Di sini ada 20 nomor. Tolong kerjakan sekarang. Kalau waktunya tidak cukup dan habis, dibuat PR, nanti kita bahas minggu depan ya. Kita koreksi. Oke. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.